Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan melakukan praktek penyimpanan arsip menggunakan sistem wilayah ya. Nah, jadi yang kita buat kodenya itu adalah kita melihat dari mana surat itu berasal atau kepada alamat mana surat itu kita tujukan. Kemudian untuk lacinya ini adalah pokok wilayahnya. Misalnya, kalau itu berasal dari provinsi, maka lacinya itu adalah provinsi. Kemudian, untuk guide-guide-nya ini adalah kabupaten-kabupaten yang ada di wilayah provinsi tersebut. Untuk foldernya ini adalah nama-nama kecamatan yang masuk ke dalam kabupaten tersebut. Ibu berikan contoh ya, untuk lacinya ini adalah Provinsi Lampung. Maka guide-nya ini adalah nama-nama kabupaten yang masuk ke dalam wilayah Provinsi Lampung. Kemudian untuk foldernya ini adalah nama-nama kecamatan yang masuk ke dalam wilayah kabupaten tersebut. Dalam mengarsip surat tersebut kita buat kode wilayahnya ya. Jadi nanti kita singkat, misalnya Lampung Selatan kita singkat LS, Lampung Timur kita singkat LT, Mesuji kita singkat MJ, dan seterusnya. Kemudian kalau untuk wilayah-wilayah kecamatan nanti kita singkat juga ya, agar nanti lebih mudah dalam membuat kode arsipnya. Misalnya Kalianda kita singkat KD, Ketapang kita singkat KP, Bakauni kita singkat BK, Natar kita singkat NT, dan seterusnya. Untuk lebih jelasnya, kalian perhatikan dengan baik PPT yang akan Ibu sampaikan tentang materi penyimpanan surat menggunakan sistem wilayah dan bagaimana cara membuat kode arsipnya dengan sistem wilayah, serta bagaimana cara menyimpan surat-surat tersebut yang sudah diberi kode ke dalam foldernya. Baik anak-anak, silakan kalian menyaksikan video selanjutnya. Ibu ingatkan, kalau kita akan membuat kode surat itu dengan sistem apapun, kita harus mengetahui apakah itu surat masuk ataukah itu surat keluar. Kemudian jika itu surat pertama kita beri angka 0, jika surat kedua kita beri angka 1, jika surat itu ketiga kita beri angka 2, dan seterusnya. Kemudian kita harus mengurutkan tanggal sesuai dengan kronologi surat tersebut tertuju kepada perusahaan kita. Jadi surat yang dahulu kita terima akan kita tulis lebih awal dari surat yang baru saja datang ke perusahaan kita atau kita tujukan kepada perusahaan lain. Ini kita akan berikan contoh sistem wilayah di Provinsi Lampung ya. Jadi lacinya itu Provinsi Lampung, kemudian guide-nya itu adalah kabupaten-kabupaten yang ada di dalam wilayah Provinsi Lampung. Kemudian foldernya itu adalah nama kecamatan-kecamatan di dalam satu wilayah kabupaten tersebut. Contohnya ini adalah Provinsi Lampung mempunyai banyak sekali kabupaten, ada Lampung Selatan, Lampung Timur, Lampung Utara, Lampung Barat, Mesuji, Tulang Bawang, Tanggamus, Posisi Barat, dan masih banyak lagi kabupaten-kabupaten yang masuk dalam wilayah Provinsi Lampung. Kemudian foldernya ini adalah kecamatan-kecamatan ya. Ibu ambil contoh, misalnya guide-nya ini adalah Kabupaten Lampung Selatan. Maka kecamatan-kecamatan yang masuk dalam wilayah Kabupaten Lampung Selatan itu antara lain Bakauheni, Candipuro, Jati Agung, Kalianda, Katibung, Ketapang, dan masih banyak lagi yang lainnya. Sekarang cara mengarsip sistem wilayah. Sebelum Ibu jelaskan tentang gambar berikut, akan Ibu ingatkan kembali bahwa jika
lacinya itu kabupaten, maka guide-nya itu adalah kecamatan-kecamatan yang masuk dalam wilayah kabupaten tersebut. Kemudian untuk foldernya itu adalah nama kelurahan-kelurahan yang masuk dalam kecamatan tersebut. Nah, jika nama lacinya itu adalah kecamatan, maka guide-nya itu adalah nama-nama kelurahan yang masuk dalam wilayah tersebut. Kemudian foldernya adalah nama-nama kampung yang masuk dalam wilayah kelurahan tersebut. Begitu juga dengan misalkan laci ini dari suatu negara Indonesia ya, maka untuk guide-nya ini adalah nama semua provinsi yang ada di wilayah negara Indonesia. Kemudian foldernya ini adalah nama-nama kabupaten yang ada di wilayah provinsi tersebut. Sekarang kita masuk ke contoh berikut ya. Ini lacinya adalah Provinsi Lampung. Kemudian ini guide-nya adalah nama-nama kabupaten yang masuk dalam Provinsi Lampung, ada Lampung Selatan, Lampung Timur, Tulang Bawang, dan sebagainya ya. Tadi sudah Ibu jelaskan di atas. Nah, kemudian kita ambil contoh saja untuk foldernya itu nama-nama kecamatan yang masuk dalam wilayah Kabupaten Lampung Selatan ya. Ada Bakauheni, Candipuro, Jati Agung, dan sebagainya. Kalian lihat di sini ya, ini huruf-hurufnya itu urut dari mulai A sampai Z ya. Ini B, ini C, kemudian ini J ya, ini berurutan. Kemudian untuk Lampung Timur, kecamatan-kecamatannya bisa meliputi Bandar Sri Bawono, Batanghari, Jabong, dan seterusnya. Kemudian untuk kecamatan-kecamatan yang masuk dalam wilayah Bandar Lampung ini Bumi Waras, Kedaton, Teluk Betung, dan seterusnya ya. Nanti kalian bisa menyusunnya seperti itu. Ibu buat contoh seperti ini ya. Pada tanggal 2 Februari, surat dari PT Sampurna Jaya, ini surat masuk ya, ini berasal dari Ketapang. Karena ini surat pertama ditulis 0 garis miring M garis miring KP, karena Ketapang kita singkat KP ya. Kemudian Romawi 2 tahun 2020. Artinya ini surat pertama, surat masuk yang berasal dari Kecamatan Ketapang pada bulan Februari tahun 2020. Tanggal 3 Februari ini surat masuk juga dari Dewa Prasaja dari Kalianda. Nah, Kalianda kita singkat aja KD ya. Maka ini adalah 0 garis miring M garis miring KD garis miring Romawi 2 garis miring 20. Nomor 3 tanggal 10 Februari surat keluar dari toko Santiaga dari Kalianda. Tadi Kalianda pada nomor 2 ini sudah ya, maka ini adalah surat yang kedua. Jadi kalau surat yang kedua itu ditulis angka 1 garis miring K strip KD Romawi 2 garis miring 20. Yang keempat pada tanggal 12 Februari ini surat masuk dari dealer Honda, kebetulan dari Kecamatan Candipuro ya. Maka ini adalah surat yang pertama, surat masuk strip Candipuro, itu kita singkat CP, kemudian Romawi 2 garis miring 20. Untuk yang nomor 5 ini tanggal 15 Februari surat keluar untuk Dewa Prasaja ini ya, Jati Agung, maka kita tulis karena ini surat pertama kita beri angka 0 garis miring K strip CA garis miring Romawi 2 tahun 2020. Kita akan menyimpannya surat-surat tersebut ya. Ini guide-nya Lampung Selatan. Kemudian pada folder 1 ini dari Kecamatan Candipuro, folder 2 Kecamatan Jati Agung, folder 3 Kecamatan Kalianda, yang keempat Kecamatan Ketapang, dan seterusnya nanti sampai semua kecamatan-kecamatan itu adalah foldernya. Nah, kemudian surat-surat yang berasal dari Candipuro atau ditujukan kepada Kecamatan Candipuro kita simpan ke dalam folder 1, yaitu folder Candipuro. Kemudian surat-surat baik masuk maupun keluar yang berasal atau kepada
Kecamatan Jati Agung, kita masukkan ke dalam folder 2, yaitu folder Jati Agung. Kemudian untuk surat-surat yang berasal atau kepada Kecamatan Kalianda, kita masukkan ke dalam folder Kecamatan Kalianda. Kemudian surat-surat yang berasal atau dari Kecamatan Ketapang, kita masukkan atau kita simpan ke dalam folder Kecamatan Ketapang. Begitu seterusnya, semua kecamatan-kecamatan itu adalah merupakan foldernya. Anak-anak, ini adalah surat yang harus kalian buat kode arsipnya menggunakan sistem wilayah ya. Demikian tadi materi yang Ibu sampaikan tentang penyimpanan arsip menggunakan sistem wilayah, serta cara-cara membuat kode arsipnya dan menyimpannya ke dalam folder-foldernya. Silahkan kalian praktekkan tugas yang sudah Ibu berikan. Kemudian kumpulkan ke Classroom. Setelah kita melakukan proses belajar mengajar dengan tatap muka, akan Ibu koreksi satu persatu. Baik, anak-anak, Ibu akhiri materi praktek pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.